wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai kekasan atom karbon. Tetapi sebelum memasuki materi, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Coba sebutkan produk-produk apa saja yang Ibu tampilkan. Kaban parfum, Bu. LPG, Bu. Deterjen, Bu. Sunlight, Bu. Plastik, Bu. Bagus sekali. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mengenai produk-produk yang Ibu tampilkan. Karena itu merupakan produk yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba sebutkan lagi produk-produk apa saja yang kalian gunakan. Odol, Bu. Lip tint, Bu. Sunscreen, Bu. Skincare, Bu. Bagus. Nah, menurut kalian nih, produk-produk tadi memiliki kesamaan tidak? Mungkin untuk bangku yang sebelah kanan, ada yang bisa menjawab? Untuk bangku yang sebelah kiri, ada yang bisa menjawab? Oke, jadi produk-produk tadi itu termasuk produk apa sih, Nak? Produk kimia, Bu. Bagus sekali. Nah, biasanya berasal dari unsur-unsur apa saja? Karbon. Hidrogen. Oke, bagus. Nah, misal kalau karbon berikatan dengan hidrogen membentuk senyawa apa, Nak? Senyawa hidrokarbon, Bu. Bagus. Nah, berarti kesamaan dari produk-produk tadi adalah sama-sama. Sama-sama mengandung senyawa hidrokarbon, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih sama kalian. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Yang Ibu tanyakan adalah mengapa plastik itu dapat dibentuk berbagai macam produk. Misalnya nih, ada kantong plastik, lalu ada botol parfum. Dan bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Mungkin karena plastik itu lentur, jadi bisa dibentuk sesuka hati, Bu. Bagus. Lebih tepatnya itu, plastik itu terbuat dari bahan dasar yang dapat diolah. Tapi mengapa ya, kok produk-produk dari plastik itu sifatnya berbeda-beda? Ada kantong plastik yang sifatnya lentur, lalu juga ada botol parfum yang sifatnya kaku. Saya, Bu. Silakan. Mungkin karena campurannya beda, Bu. Baik, jawaban Ibu tampung terlebih dahulu ya. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Ya. Beda komposisi senyawa hidrokarbonnya, Bu. Bagus sekali. Nah, lebih tepatnya itu, plastik terbuat dari senyawa karbon yang kita sebut dengan polimer. Nah, kalau kantong plastik itu terbuat dari rantai atom karbon yang sederhana, sehingga dia akan bergerak bebas sehingga sifatnya akan lentur. Kalau botol parfum itu terbuat dari rantai atom karbon yang kompleks, sehingga dia akan lebih rapat dan sifatnya akan kaku. Seperti itu ya. Oke, dengan kita mempelajari kekasan atom karbon ini, kita akan lebih mudah mengenali sifat dan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menjelaskan kemampuan atom karbon dalam membentuk 4 ikatan kovalen, yang kedua membedakan antara ikatan jenuh dan tak jenuh, yang ketiga mengklasifikasikan senyawa karbon berdasarkan bentuk rantainya, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh jari-jari atom karbon yang relatif kecil terhadap kestabilan ikatan. Di sini ada yang masih ingat tidak? Posisi atom karbon dalam tabel periodik itu berada pada golongan berapa, periode berapa, dan nomor atomnya berapa? Saya, Bu. Ya. Golongan 4, Bu. Periode 2, nomor atomnya 6, Bu. Bagus, berarti atom karbon itu memiliki berapa elektron valensi? 4, Bu. Bagus sekali. Mengapa kok bisa 4? Berdasarkan teori Bohr, kulit pertama yakni K
dapat menampung maksimal 2 elektron sehingga terisi penuh. Pada kulit kedua, yakni L, dapat menampung hingga 8 elektron. Tetapi karbon hanya memiliki 4 elektron di kulit ini karena elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Maka atom karbon memiliki 4 elektron valensi di kulit L. Oke, bagus sekali Ali. Nah, dengan atom karbon memiliki 4 elektron valensi inilah atom karbon dapat berikatan dengan baik atom sejenis yaitu atom karbon sendiri maupun dengan atom lain membentuk berbagai macam kekasan. Nah, kekasan-kekasan inilah yang menyebabkan senyawa hidrokarbon itu sangat banyak sekali kita temui di alam. Jadi, atom karbon itu memiliki 4 kekasan. Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir adalah jari-jari atom karbon itu relatif kecil. Langsung saja pada kekasan atom karbon yang pertama adalah atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Di sini ada yang masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Saya Bu, Iya, silakan. itu adalah ikatan dari 2 atom yang saling berikatan Bu. Baik, jawaban Ibu tampung terlebih dahulu ya. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Bu, Ya? ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika 2 atom saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, bagus sekali Vina. Nah, tadi kan atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Berarti atom karbon dapat membentuk berapa ikatan kovalen? 4 Bu. Bagus. Nah, Ibu beri contoh senyawanya. Ibu punya senyawa metana yaitu CH4. Siapa yang bisa menuliskan struktur Lewis dan ikatan kovalen dari senyawa metana? Silakan maju ke depan. Saya Bu. Silakan Disti. Sudah Bu. Coba anak-anak sekarang perhatikan. Nah, menurut kalian jawaban dari Disti ini sudah benar atau ada yang punya jawaban lain? Sudah benar, Bu. Oke, sudah benar ya jawaban dari Disti. Kita beri plus dulu untuk Disti. Oke, kan atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain sehingga memenuhi kaidah oktet. Kalau memenuhi kaidah oktet, sehingga senyawanya bagaimana, Nak? Lebih stabil Bu. Bagus sekali. Nah, kestabilan inilah yang menyebabkan senyawa hidrokarbon itu banyak sekali kita jumpai di alam. Kekasan atom karbon yang selanjutnya itu adalah atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan ikatan jenuh? Oke, tidak tahu semuanya? Tidak tahu. Kalau misalnya ibu punya ikatan antar karbonnya itu satu ikatan saja dinamakan apa, Nak? Saya Bu. Ya? Ikatan tunggal. Oke, bagus. Kalau misalnya semua ikatannya tunggal itu dinamakan ikatan? Ikatan jenuh. Bagus sekali. Kalau misalnya ibu punya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu dinamakan ikatan apa? Ikatan tak jenuh Bu. Bagus sekali Citra. Nah, lebih tepatnya itu kalau ikatan jenuh itu ikatannya tunggal. Nah, sedangkan ikatan tak jenuh itu ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, senyawa ini itu termasuk ikatan jenuh atau tak jenuh kira-kira? Jenuh. Oke, bagus. Selanjutnya. Nah, selanjutnya senyawa ini termasuk ikatan jenuh atau tak jenuh, Nak? Tak jenuh. Bagus sekali, sudah pintar ya semuanya. Kita beri aplaus untuk kita. Kekasan atom karbon yang ketiga adalah atom karbon membentuk rantai terbuka maupun
tahu tidak apa yang dimaksud dengan rantai terbuka atau maupun rantai tertutup? Saya Bu. Ya, Rantai terbuka lurus Bu, kalau rantai tertutup lingkaran. baik. Jawaban Ibu tampung terlebih dahulu ya. Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Bu. Ya, Rantai terbuka terdiri dari 2 atom karbon, sedangkan rantai tertutup lebih dari 2 atom karbon Bu. baik. Jawaban Ibu tampung. Ada yang bisa membantu menjawab lagi? Oke. Jadi lebih tepatnya itu, kalau rantai atom karbon terbuka itu rantai atom karbon yang ujung-ujungnya itu tidak saling berikatan. Sedangkan rantai atom karbon tertutup itu rantai atom karbon yang ujung-ujungnya itu saling berikatan. Nah, selanjutnya, kalau rantai atom karbon terbuka itu terjadi pada senyawa alifatik. Kalau rantai atom karbon tertutup terjadi pada senyawa siklik. Nah, senyawa alifatik tadi terjadi pada rantai atom karbon terbuka ya. Nah, senyawa alifatik sendiri itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alifatik jenuh dan ada alifatik tak jenuh. Kalau jenuh tadi berarti ikatannya tunggal. Kalau tak jenuh berarti ikatannya rangkap 2 maupun rangkap 3. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, senyawa etana ini merupakan alifatik jenuh atau tak jenuh? Jenuh Bu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya senyawa etuna ini termasuk ikatan alifatik jenuh atau tak jenuh? Saya Bu. Ya, Termasuk alifatik tidak jenuh. bagus sekali. Beri plus buat temannya yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya adalah senyawa siklik. Jadi, rantai atom karbon tertutup itu terjadi pada senyawa siklik. Senyawa siklik sendiri itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alisiklik, ada juga aromatik. Itu perbedaannya terletak pada konjugasinya. Kalau alisiklik itu dia tidak mengalami konjugasi, sedangkan kalau aromatik dia mengalami konjugasi. Nah, konjugasi sendiri itu adalah ikatannya selang-seling. Jadi ikatannya tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Seperti itu ya. Sekarang coba perhatikan di sini contohnya untuk alisiklik. Ibu punya contoh yaitu siklobutana. Dia tidak terkonjugasi ya. Sedangkan kalau aromatik membentuk cincin benzena, ini terkonjugasi ya nak, ikatanya tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Ibu punya contoh yaitu sikloheksena. Ada yang tahu ini termasuk alisiklik atau aromatik? Alisiklik Bu. Oke, bagus. Selanjutnya gambar yang kedua. Senyawa kedua ibu punya nitrobenzena. Ini termasuk alisiklik atau aromatik? Saya Bu. Ya. Termasuk senyawa aromatik Bu. Oke, bagus sekali. Beri applause untuk temannya yang sudah menjawab. Baik, jadi kekasan atom karbon yang keempat yaitu jari-jari atom karbon relatif kecil. Nah, tadi atom karbon dalam tabel periodik berada pada periode berapa? 2 Bu. Oke, bagus. Berarti ada berapa kulit elektron? 2 Bu. Kulit K dan L. Oke, bagus sekali. Nah, dengan atom karbon memiliki kulit elektron yang relatif sedikit, sehingga jari-jari atom karbon pun relatif kecil. Nah, besar kecilnya jari-jari suatu atom itu berpengaruh pada kekuatan ikatan kovalennya. Nah, kalau semakin kecil jari-jari suatu atom, maka ikatan kovalen yang terbentuk itu kuat atau lemah? Oke, jadi ibu analogikan seperti kalau ibu berjalan dari sini menuju ke tengah situ, atau ibu berjalan dari sini menuju ke ujung pintu situ, lebih cepat mana kira-kira? Tengah Bu. Oke, bagus. Nah, berarti kalau jari-jari atomnya semakin kecil, berarti kekuatan ikatan kovalennya semakin lemah atau kuat? Semakin kuat. Bagus sekali. Hal ini karena semakin kecil jari-jari suatu atom, maka gaya tarik inti terhadap elektron valensi itu akan semakin kuat, sehingga ikatannya semakin tidak mudah putus. Oke, seperti itu ya nak. Sebelum kita melanjutkan mengenai LKPD, di sini kalau ada yang ditanyakan silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwa kalau jari-jarinya besar itu ikatannya mudah putus. Nah, itu mengapa ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya jari-jari atom itu semakin besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron valensi itu semakin kuat atau semakin melemah?
Nah, semakin melemah ya, sehingga kalau semakin melemah itu ikatannya akan semakin mudah putus. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, sudah ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD nanti secara berkelompok ya. Kelompoknya sesuai absen seperti yang Ibu bagi minggu kemarin. Nanti Ibu beri waktu 30 menit untuk pengerjaannya. Kalian bisa mencari sumber di Google, AI ataupun sumber-sumber lain. Silakan. Nanti diakhiri dengan sesi presentasi dan tanya jawab. Silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu beri waktu 30 menit ya Nas, selamat mengerjakan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Saya mau bertanya, kalau ikatan karbonnya rangkap 2 atau 3, apakah selalu termasuk ikatan tak jenuh? Iya, kalau rangkap 2 atau rangkap 3 itu merupakan ikatan tak jenuh. Tapi kalian harus memperhatikan ikatan-ikatan lainnya. Jangan hanya ada satu ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, kalian tidak memperhatikan ikatan lainnya. Jadi kalian harus memperhatikan ikatan yang lain juga ya. Ya. Makasih. Iya. Untuk rangkap 2 itu maksudnya diklasifikasikan rantai terbuka dan tertutup ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke, 30 menit sudah berlalu, pasti kalian sudah selesai mengerjakannya. Diawali presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai kekhasan atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki 6 elektron dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Ini berarti karbon memiliki 4 elektron di kulit terluar. Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, karbon cenderung membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain agar dapat memiliki 8 elektron di kulit terluar. Kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen ini membuat karbon sangat istimewa. Karbon dapat membentuk berbagai macam struktur seperti rantai lurus, bercabang, dan cincin, serta ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Keanekaragaman ini, ikatan ini menjadikan karbon sebagai unsur utama dalam senyawa organik. Contohnya, dalam metana, karbon membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan hidrogen. Yang kedua, dalam etena, yang mana dalam etena ini karbon membentuk ikatan rangkap 2. Dan yang ketiga, dalam etuna, karbon membentuk ikatan rangkap 3. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan ataupun tanggapan? Dipersilakan. Saya mau bertanya, mengapa ikatan kovalen karbon itu lebih stabil dibandingkan dengan ikatan kovalen unsur atom lain dalam satu golongan? Baik, untuk kelompok 1 bisa didiskusikan terlebih dahulu atau langsung menjawab juga. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Disti.
Jadi, ikatan kovalen karbon lebih stabil dibandingkan dengan unsur lain dalam satu golongan karena karbon memiliki ukuran atom yang lebih kecil, sehingga pasangan elektron dalam ikatan kovalen berada lebih dekat dengan inti dan lebih kuat tarik-menariknya. Selain itu, dengan 4 elektron valensi, karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen untuk mencapai konfigurasi oktet yang stabil. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Apakah sudah puas jawaban dari kelompok 1? Apakah ada tambahan, tambahan, atau pertanyaan lain? Sudah tidak ada, Bu. Oke, sudah tidak ada ya. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, sudah? Oke, untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Sudah benar jawabannya bahwa memang atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi sehingga membutuhkan 4 elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi oktet seperti gas mulia. Oke, LKPD-nya untuk setiap kelompok bisa dikumpulkan ke saya ya. Baik, Bu. Oke, saya sudah cek jawaban LKPD dari setiap kelompok. Ibu akan pilih satu di antara 4 kelompok, jawaban LKPD-nya paling terbaik. Nanti akan Ibu beri tambahan nilai untuk anggota kelompoknya. Jadi kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 1. Kita beri applause dulu. Untuk setiap anggota kelompok 1, nanti Ibu beri tambahan nilai. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati, kalian masih banyak kesempatan lagi untuk mendapatkan nilai. Ya, selamat ya untuk kelompok 1. Oke, sekarang siapkan HP kalian masing-masing. Sekarang adalah sesi kuis. Silakan kerjakan secara individu. Nanti untuk 3 orang teratas nilai terbaik akan Ibu beri hadiah dan tambah nilai. Silakan sekarang masukkan kode QR-nya ya.
Oke, karena sudah selesai semuanya, di sini kita mendapatkan 3 orang dengan nilai teratas. Jadi 3 orang itu adalah ada Dinda Nagarani, lalu ada Citra Dini Marsindi, dan Disniana Meliawati. Beri aplaus dulu untuk mereka bertiga. Oke, selamat untuk kalian bertiga. Ibu beri hadiah dan ibu beri tambahan poinnya untuk kalian bertiga. Iya, selamat ya. Nah, untuk yang lain jangan berkecil hati, kalian masih banyak kesempatan lagi untuk menjadi 3 orang teratas dan ibu beri tambahan nilai nanti ya. Jadi semangat untuk belajar. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Jihan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu atom karbon memiliki beberapa kekhasan diantaranya yaitu yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon memiliki ikatan jenuh dan tidak jenuh. Yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir itu jari-jari atom karbon relatif kecil. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Jihan. Kita beri aplaus dulu untuk Jihan. Oke, untuk mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Jangan lupa belajar di rumah dulu, karena belajar itu adalah kunci untuk memahami dunia. Silakan untuk ketua kelas bisa menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.